Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Jadi wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong mana. Ya tidak, dalam film kan begitu. Siapa yang dulu artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali, dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau sebetulnya. Ngeritik kayak aktivis saya, no? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asadi, tidak boleh. Sing gawa Islam ning Jawa iku wali songo. Sebenarnya itu mesti keliru, orang kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame itu dimulai wali songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali itu Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali songo. Manane gawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane wali songo. Tapi nak min haitsu mutlaq tentu ndak wali songo karena sudah menyembah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi ya misalnya orang ngomong ngono iku awailu maksusah, niku awailu maksusah. Cuma gedenya kan memang era siapa? Wali songo. Paham gitu gitu. Awas narak. Sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra ketok, gurune ya isin enak. Teman sama ora kena. Muga kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Oh. Jadi supaya kalau menjelaskan itu enggak jelas, sehingga kita jadi goblok. Lalu terus kan ngomong piye? Jadi wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong mana. Ya wis akhirnya. Memang kula ngambil ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya ape-ape kayak aku. Pas aku mimpin, uang itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena umurnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan dari politikus. Jadi nanti, tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam. Ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah. Nak kulaan 1 kilo, itu jalurnya 1 kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Itu jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, kok nak ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul
lil mutaffifin, karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim As-Satiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan yang santri awan-awan rawani mereka wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat, itu ndak fair apa? Ndak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulan dosa deh, karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulan ya dicucuk. Lalu nak wong takok, kuwi dicucuk wong itu terus alasannya apa? Nah alasannya mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Ki nyucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sarpos cek berarti 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ramulan, kuwi di poin 5. Pemenang wis ramulan ngongkonan, wah lah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ono kiai atau mulang ngongkonan, wis malah hisabe bek. Atau mulang santri kon gue foto ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya, no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim As-Satiri tidak boleh. Kalau be anak kula ngoten, anak kandung kula. Kalau niru ilmu di bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon itu balik. Kalau yang jangan, badhe nimbali santri, badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Tak kok lagi nopo? Guyon lu angel lho Pak, seneng angel wong ra di dhuwit. Jare-jare bapak serane guyon. Wong ra di dhuwit wasal do telat kok iso guyon. Niku mewah yo, mewah. Guyon niku lah aku mau ganggu barang mewah. Bangun ki ngoten, nek santri di guyon niku seneng. Kula bolak-balik, bangun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok bisa seneng ya? Padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ora tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk rasido. Menurut saya tak tiru. Balik. Jadi nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang nggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji, ini tentu yang sama-sama nggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi nggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim As-Satiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju ya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yaktas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya, kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu, fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl, ini kok fair. Lah aku ora sampean, salah aku ora hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang gitu. Gak ngarang salamanan. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi.
Wong iso guyu mbek bojo itu mewah itu loh. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Lu sangat mungkin jenengan wah bubar. Nah itu bahasa mizanul adl apa bahasa mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau dong ngerasa nonton apa, bapak nih nak badan pondok nih balik santri pas guyon rapi terus. Saat itu santri itu serati juga, untuannya kadang untuan di sini malah kacau meneng. Saya santri kan rata-rata di wesel, dia dengan kata santri rata wesel. Yes, buru-buru masa, kok iso guyon, mewah. Udah karena numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangnya jadi mantu yang suka, wah. Bayangnya jadi dai kondang, soalnya khayal-khayalnya. Rokok joinan. Gitu. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Baha itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem, ya, ada bilang Gus Baha itu Lasem. Ya sudah, bisa ada Gus Baha itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Baha itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya dapat tak kemini Gus Baha itu dulurku, lah aku baru dicek dengan kakak itu. Masalah itu. Baru dicek tenan atau orang itu. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Baha itu Kudus, Gus Baha itu Lasem, Gus Baha itu Naruan, Gus Baha itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi, saya secara ngaji di alamat di Naruan, saya turunan Lasem, ya turunan itu. Misalnya Gus Baha itu orang Jeddah ya bener dong, Siti Hawa itu lebih dari Jeddah. Saya repot Gus Baha orang India, dulu dia Sahrukkan, wah ya repot. Ya bener dong, Nabi Adam itu makin tunggu di India.